Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan saya ya kali ini pada asuhan kebidanan pada kasus kompleks. Nah, untuk tema kita atau topik kita pada pagi hari ini yaitu tentang patofisiologi ya, patofisiologi suatu penyakit. Nah, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini gitu ya. Nah, di sini sebelumnya ya, kita lihat ya pada slide awal ya, jadi ada seseorang ini ya, seorang analis begitu ya, seorang analis sedang melihat di mikroskop gitu. Kemudian selanjutnya di samping kiri itu ada gambar organ tubuh atau anatomi fisiologi tubuh ya, anatomi tubuh. Nah, untuk bisa, menunjang kegiatan atau pekerjaan dari suatu analis ini, maka analis tersebut membutuhkan, bahan ya, bahannya yaitu adalah dari suatu organ tubuh ini gitu ya, dari hasil beberapa organ tubuh yang nanti, sampel ini bisa dijadikan sebagai, hasil atau penentu atau sebagai, alat untuk penunjang diagnosis ya. Jadi untuk mendiagnosis sesuatu itu diperlukan suatu, diagnosis penunjang ya, diagnosis penunjangnya yaitu dengan melakukan pemeriksaan laboratorium seperti ini ya, selain dengan pemeriksaan fisik secara langsung atau yang secara, terlihat dan juga dari, tanda dan maupun gejalanya. Nah, lalu, kita akan belajar tentang patofisiologinya. Nah, patofisiologi ini, kita harus mengenal terlebih dahulu tentang patologi ya, karena patofisiologi itu berasal dari patologi dan juga fisiologis tubuh gitu. Nah, apa sih patologi itu ya? Patologi itu adalah suatu, kata ya, suatu kata yang terdiri dari kata patos dan juga logos gitu ya. Patos itu adalah penderitaan ya, penderitaan atau suatu penyakit. Dalam hal ini adalah suatu penyerangan ya. Kemudian kalau logos itu adalah suatu ilmu ya, logos itu adalah suatu ilmu. Lalu patologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang penyakit yang disebabkan oleh karena adanya perubahan struktur dan fungsi sel, dan juga pada jaringan tubuh sama pada cairan tubuh. Itu adalah ilmu patologi ya. Lalu ada juga, pendapat dari berbagai ilmuwan lain, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebab penyakit atau etiologinya, serta bagaimana mekanisme terjadinya ya, patogenesisnya, sehingga, bisa menyebabkan tanda dan gejala pada satu, pasien itu bagaimana patofisiologinya atau bagaimana perjalanannya, bagaimana, eee, sesuatu tanda dan gejala itu bisa disebabkan oleh karena kerusakan pada, sel ataupun karena jaringan tertentu, gitu ya. Nah, kalau menurut Rudolf Virchow ya pada tahun 1821 sampai 1902 itu, kalau patologi itu adalah kelebihan dari sel atau dia meneliti pada berbagai sel ya. Yang dia teliti itu bukan hanya pada jaringan saja tapi pada sel. Nah, lalu karena patologi ini berkaitan dengan suatu penyakit, nah apa sih yang disebut dengan penyakit itu ya? Bagaimana seseorang itu kok dikatakan sakit? Bagaimana orang itu dikatakan sehat? Ya, apa sih penyakit itu gitu ya? Nah, penyakit itu adalah perubahan ya, suatu perubahan dalam individu yang menyebabkan parameter atau ciri-cirinya itu mengalami, eee, perubahan ya yang di luar dari batas normalnya. Contohnya ya, misalnya apa saja yang bisa mengalami perubahan, misalnya nafas ya, contohnya nafas, nafasnya berubah jadi cepat gitu. Pada asfiksi misal perubahan nafas atau nafasnya berhenti gitu. Kemudian sekret ya, sekretnya bertambah banyak jumlahnya. Kemudian warnanya itu terjadi perubahan atau mengalami, bau yang berbeda. Itu terjadi perubahan karena ada suatu mekanisme perubahan itu ya yang akhirnya menjadi penyakit.
Kemudian pada mata dan juga pada abdomen itu juga, sering mengalami perubahan-perubahan gitu. Nah, penyakit itu adalah suatu kondisi juga ya atau, dalam hal ini tubuh, keadaan tubuh yang abnormal, yang bisa menyebabkan hilangnya kondisi normal gitu ya. Dalam hal ini adalah kondisi normal itu yang seperti apa? Kondisi normal itu adalah kondisi yang sehat ya. Jadi perubahan dari yang sehat menjadi suatu hal yang abnormal itu namanya penyakit gitu. Lalu apa sih sehat itu ya? Sehat itu apa? Kalau menurut dari WHO ya, kalau menurut dari WHO, sehat itu adalah suatu keadaan tanpa penyakit ya, yang di mana, terdapat kesejahteraan atau, kedamaian dalam hal fisik maupun psikologisnya. Jadi sehat sehat itu tidak hanya secara fisik aja, secara fisiologis dan juga secara sosial. Itu apabila mengalami perubahan, maka itu disebut sebagai penyakit. Maka sehat itu harus, suatu hal yang, kompleks ya, kompleks dalam hal ini, secara menyeluruh, secara utuh gitu, secara utuh, fisiknya, psikologisnya, mentalnya, kemudian, kondisi sosialnya itu menunjukkan keadaan tanpa penyakit atau berfungsi secara optimal ya. Bagaimana kondisi mental itu berfungsi secara optimal ya, jadi ketika kita tidak baper, ketika kita tidak, negative thinking ya, overprotective, overthinking. Nah, itu namanya tidak berfungsi secara optimal gitu. Nah, itu berarti ada suatu kondisi yang sakit sebenarnya, cuman sakitnya tidak mengarah kepada, eee, anatomi tubuh gitu, lebih mengarah pada fisiologis, jadi dari segi fungsinya, fungsi otak untuk bisa, berpikir ya, tidak overthinking, seperti itu. Oke, lalu etiologi dari penyakit, tahu penyebab dari penyakit itu, sebenarnya ya kita tujuannya kenapa sih kita harus mempelajari etiologinya, kenapa kita harus mempelajari kenapa sih seseorang itu harus sakit itu harus dipelajari gitu ya. Nah, itu nanti kita tahu supaya kita bisa menjawab pertanyaan mengapa kita timbul suatu penyakit, kenapa kita, sakit itu harus diobati. Nah, kita supaya tahu obatnya, gitu. Nah, kita juga harus tahu faktornya, ada faktor intrinsik dan juga ada faktor ekstrinsik ya. Kalau faktor intrinsik jelas itu dari, patologi tubuh gitu, patofisiologi tubuh. Kalau yang dari ekstrinsik itu bisa dari lingkungan, gitu ya. Bisa dari lingkungan yang terlihat kemudian dari stimulasi yang berlebihan, gitu. Yang sehingga, dari faktor ekstrinsik dan juga faktor intrinsik ini berkumpul menjadi satu, akhirnya menjadi, suatu penyakit, gitu. Kalau dari ada tekanan dari faktor ekstrinsik, tapi dari, tidak tidak ada paparan yang berlebih, maka dari anatomi tubuh pun juga tidak akan, menghasilkan atau memperlihatkan, terjadinya suatu perubahan. Contohnya, misalnya kalau, kita mengalami stres yang berlebihan ya, stres berlebihan atau misalnya adanya ini, kita ditinggal pada lingkungan yang, banyak orang merokok gitu ya, dalam rumah itu satu rumah semuanya merokok gitu ya. Nah, apabila, dalam kondisi merokok ini kita bisa mengendalikan ya, kita bisa mengendalikan, kemudian kita, bisa ini ya, protektif diri dengan cara misalnya ketika ketika ada saudara yang merokok, kita langsung menghindar atau kita memiliki ruangan tersendiri, maka, itu pun dari anatomis tubuh, itu tidak akan menyebabkan atau memberikan dampak yang sangat signifikan, gitu. Nah, kemudian, patologi ya, atau ilmu patologi itu yang akan kita pelajari ya, karena patofisiologi itu tadi dari patologi dan juga fisiologis tubuh ya. Apa saja sih cabang ilmu dari patologi itu? Nah, itu ada 2, ada patologi anatomi dan ada patologi klinis.
Patologi anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan yang berkaitan dengan morfologi sel dan juga jaringan, ya. Nah, itu ada patologi bedah, ada sitopatologi dan juga patologi otopsi gitu. Yang dilihat itu adalah jaringan sama selnya. Kemudian ada patologi klinis, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kimianya. Jadi reaksi biokimia pada suatu sel atau jaringan. Kemudian hematologinya, imunologinya, imunohematologinya. Jadi reaksi sel terhadap akibat dari adanya zat kimia tertentu gitu ya. Lalu untuk apa sih kita mempelajari patologi gitu ya? Untuk apa kita mempelajari patologi ya? Itu supaya kita itu mampu mengidentifikasi penyebab ya, dari penyebab penyakit tersebut supaya kita bisa menentukan suatu pencegahan ya, menentukan suatu pencegahan. Kita bisa melakukan program pengobatan, lalu kita bisa melakukan program perawatan, ya. Jadi tujuan kita untuk mempelajari patologi adalah itu ya, pencegahan. Kenapa kita bisa mempelajari pencegahannya? Ketika kita tahu misalnya HIV gitu ya, HIV itu disebabkan oleh karena hubungan seks yang tidak sehat gitu. Nah, kita tahu ternyata pada orang yang HIV itu terjadi perubahan perubahan sel misalnya pada serviksnya gitu. Kemudian, oleh karena itu dari hal tersebut kita bisa membuat suatu program supaya tidak terjadi HIV berulang, maka seseorang itu harus menjaga ketika misalnya berhubungan seks harus menggunakan kondom. Nah, kita kan bisa akhirnya menentukan program pencegahannya, gitu. Lalu selanjutnya adalah program pengobatan, ya. Program pengobatan ini contohnya ketika, terjadi diare gitu ya, terjadi diare ini, disebabkan oleh karena, suatu zat kimia tertentu. Maka pada lambung ya, di lambung itu ditemukan suatu adanya, misalnya bakteri bakteri penyebab diare. Nah, kita bisa menentukan, oh kita bisa melakukan pengobatannya dengan melakukan ini, memberikan misalnya, antibiotik gitu, karena yang ditemukan adalah bakteri di dalamnya gitu ya, bukan virus yang menyebabkan bakteri. Kemudian menentukan program perawatannya gitu ya, program perawatan setelah sembuh itu apa yang, tepat diberikan, gitu. Lalu selanjutnya, apa sih yang disebut dengan patofisiologi gitu ya? Patofisiologi itu merupakan suatu integrasi ilmu antara anatomi, fisiologi, biologi seluler dan molekuler, kemudian genetika, farmakologi, dan juga patologi. Ya, meskipun kata-katanya itu cuma terdiri dari pato dan fisiologi, patologi dan fisiologi gitu ya. Tapi sebenarnya di dalamnya itu adalah merupakan, bagian dari berbagai ilmu, gitu. Nah, patofisiologi itu juga merupakan cabang ilmu pengetahuan ya, yang mengeksplorasi perubahan yang terjadi pada proses normal dalam tubuh akibat penyakit maupun trauma tertentu gitu. Tetapi fokusnya yaitu pada perubahan fungsi serta metabolisme dan mekanismenya. Itu adalah patofisiologi. Jadi yang kita lihat itu adalah, mekanismenya. Kenapa bisa terjadi nyeri pada, ibu yang mengalami, bendungan gitu ya. Kenapa bendungan ASI itu ada nyerinya. Bagaimana bisa terjadinya nyerinya? Nah, itu yang kita pelajari dalam patofisiologi. Jadi mekanismenya, terjadi perubahan fungsi tersebut, gitu. Nah, dan di dalam patofisiologi itu kan tadi ya, selain itu adalah suatu proses ya, karena tadi mekanisme, maka itu adalah suatu proses ya, ada suatu proses terjadinya perubahan atau adanya gangguan tubuh. Nah, gangguan tubuh ini disebabkan karena suatu penyakit gitu.
akhirnya juga menyebabkan suatu penyakit, itu perubahan ini, perubahan, dalam sel atau jaringan itu ya. Jadi misalnya ada gangguan pada tahap seluler, ya, ada gangguan pada tahap selnya. Jadi selnya, mengalami, hiperplasia, gitu. Selnya mengalami kerusakan atau mengalami ini, apa tuh namanya, mutasi sel, ya, mutasi yang berlebihan, yang tidak reguler, gitu ya. Lalu kemudian sel tersebut dia juga akan beradaptasi. Kalau selnya itu bisa beradaptasi, ya dia selamat. Kalau dia nggak bisa beradaptasi, ya dia itu akan misalnya karena paparan zat tertentu, akhirnya dia akan mengalami perubahan-perubahan. Dia akan mengalami, ini, kerusakan atau cedera, gitu. Cedera atau kerusakan atau bahkan, selnya bertambah banyak, gitu. Nah, kalau selnya bertambah banyak kan otomatis dia akan secara fungsinya, dia akan bisa saja semakin mengganas, tetapi bisa saja dia juga akan mengalami cedera, gitu ya. Sehingga apabila ada cedera atau ada rusak dalam, tahap seluler ini, pasti di dalam fungsi tubuh itu juga akan mengalami suatu ketidaknormalan atau abnormal ya, fungsi dari sel tersebut atau fungsi dari, sel pada organ tersebut. Ya contohnya fungsi dari organ jantung itu juga akan, mengalami, keabnormalan dalam fungsinya ketika terjadi cedera pada salah satu sel yang ada di bagian organ jantung gitu misalnya. Nah, apabila terjadi cedera atau fungsinya itu tidak berfungsi secara normal, maka timbullah suatu penyakit gitu ya, timbullah suatu penyakit. Nah, kemudian perubahan fisiologis tubuh yang seperti apa yang terjadi akibat cedera di dalam tingkat seluler, ya, pada tingkat sel. Perubahannya apa? Yaitu yang pertama adalah pembengkakan, ya, pembengkakan seluler. Itu contohnya pada udema, ya, pada edema. Pada edema itu terjadi penimbunan cairan, ya, terjadi penimbunan cairan di dalam rongga antar sel, gitu. Di dalam situ cairannya tidak bisa keluar gitu ya, karena apa? Karena adanya kekurangan oksigen misalnya ya, pada kasus, gagal ginjal gitu ya, atau pada kasus, apa itu namanya, jantung gitu, karena tidak adanya oksigen atau kekurangan oksigen dalam darah gitu ya, sehingga transformasi transformasi, intrasel ke ekstrasel ya, cairannya itu tidak bisa keluar, sehingga terjadi penimbunan atau membengkak di bagian kaki, gitu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah akumulasi lemak, ya. Akibat cedera di dalam sel itu, bisa mengakibatkan akumulasi lemak di dalam tubuh. Nah, lemak di dalam tubuh itu yang paling banyak itu adalah di sini ya, terjadi pada bagian perut, gitu. Seringnya kalau pada orang obesitas ya, pada orang obesitas, terjadi penimbunan lemak yang paling tinggi itu pada perut dan juga pada pantat gitu ya. Cuman kalau pada pantat sih, efeknya mungkin agak kelihatan semok ya, bagus gitu. Cuman kalau pada perut, nah itu juga mengganggu, pada rongga peritonitis gitu. Cuman pada rongga peritonitis ini yang perlu diwaspadai ya, perlu diwaspadai itu adalah akumulasi lemaknya yang terjadi pada jantung. Gitu. Kalau akumulasi lemak pada jantung, nah itu pasti akan mengganggu proses, pertukaran ya, pertukaran zat di dalam pertukaran darah di dalam jantung sehingga terjadinya sumbatan gitu, ya. Kemudian selanjutnya adalah penimbunan glikogen, itu juga menyebabkan cedera di dalam seluler ya. Penimbunan glikogen yang terjadi di dalam otak maupun yang terjadi di dalam hati, gitu ya. Nah, penimbunan glikogen ini dia nggak bisa karena kebanyakan glukosa akhirnya nggak bisa dipecah menjadi glikogen, gitu. Akhirnya, tidak terjadi keseimbangan ya, tidak terjadi keseimbangan antara,
jumlah glikogen yang dipecah menjadi glukosa dengan kebutuhannya gitu. Nah, hal ini biasanya terjadi pada orang yang mengalami diabetes mellitus gitu. Kemudian selanjutnya adalah, akibat cedera di seluler itu adanya pigmentasi ya, pigmentasi. Kalau misalnya pada, sel-sel melanin atau melanosit gitu ya, apabila apabila terpapar sinar UV yang berlebihan, maka, melanosit ini akan, berkembang lebih banyak gitu, sehingga banyak sekali, pigmentasi yang muncul gitu akibat, cedera di dalam selnya, di dalam sel kulit ya, sel melanin ini gitu. Kemudian selanjutnya adalah perkapuran di luar jaringan normal ya. Jadi pengapuran itu biasanya terjadi pada tulang, ini terjadinya di, jaringan yang lain gitu ya, sehingga kalau terjadi di jaringan yang lain itu biasanya akan menimbulkan suatu cedera gitu dan menyebabkan suatu, gangguan. Nah, biasanya ini terjadi pada arteriosklerosis gitu ya. Kemudian selanjutnya, ini lalu respon fisiologis tubuh. Respon fisiologis tubuh, akibat dari, suatu penyakit ini apa gitu ya, apa saja responnya. Nah, respon yang pertama itu adalah yang disebabkan karena akibat stimulus yang berbahaya, gitu ya. Stimulus yang berbahaya contohnya, jaringan atau selnya itu mengalami penciutan, yaitu mengalami atrofi ya namanya. Atrofi itu penciutan sel akibat kurang aktif karena penurunan beban kerjanya. Misalnya pada seseorang yang mengalami kecelakaan ya, mengalami kecelakaan, kemudian di situ, teman-teman pasti tahu ya ketika misalnya ada salah satu bagian tangan yang mengalami, fraktur, nah di situ ada beberapa jaringan yang tidak bisa yang tidak bisa sama ya jaringannya itu, atau ukurannya itu berbeda ya, ukurannya berbeda. Karena apa? Berbedanya itu bukan karena, frakturnya ya, tetapi dari fraktur tersebut menyebabkan jaringan tersebut itu, tidak bekerja secara aktif gitu ya. Harusnya tangan itu digerak-gerakkan, kalau fraktur kan nggak boleh bergerak ya. Karena nggak boleh bergerak, akhirnya selnya pun menjadi atrofi gitu, karena terjadi penurunan beban kerja. Jadi kalau yang fraktur kan biasanya, kalau kakinya yang fraktur nggak digunakan untuk jalan gitu ya. Kalau tangan pun juga tidak dimanfaatkan untuk mengambil barang atau melakukan aktivitas. Nah, sehingga sel membaca, atau sel menganggap dirinya tidak aktif dan mengalami penciutan, itu namanya atrofi. Kemudian selanjutnya adalah displasia ya, akibat adanya stimulus yang lain ya, atau misalnya adanya, bakteri ataupun karena adanya kegiatan yang tidak sehat. Nah, ini displasia atau contohnya adalah pada sel serviks ya, pada sel serviks yang mengalami CA serviks. Jadi displasia itu adalah suatu kondisi perkembangan selnya itu yang, berkembang irreguler ya, yang tidak teratur. Dan juga, tidak diinginkan oleh tubuh. Jadi selnya itu berkembang terus seperti itu ya. Jadi misalnya di dalam sel yang normal itu kan dia memiliki satu nukleus. Nah, itu di situ dia memiliki berbagai nukleus kalau pada CA cervix. Nah, dia itu, perkembangan selnya menimbulkan keganasan ya, karena memang tidak diinginkan dan sifatnya, dia tidak beraturan ya, dia nggak bisa berhenti untuk berkembang kecuali memang karena ada suatu, contohnya kemoterapi atau, radiasi gitu ya, sehingga membunuh selnya menjadi nekrosis dan kemudian mati gitu.
Ya, kemudian selanjutnya adalah hipertrofi. Hipertrofi gitu. Pembesaran sel tanpa menambah jumlahnya. Jadi misalnya pada pasien dengan gagal jantung, selnya itu bertambah, selnya bertambah besar ya, selnya bertambah besar gitu, karena dia itu, memompanya terlalu aktif gitu ya, karena, adanya tekanan maka kerja jantung meningkat. Akibat hal tersebut jadinya, sel pada jantung itu membesar, tapi tidak ada penambahan jumlah gitu, ya. Itu adalah hipertrofi. Kemudian selanjutnya, ini adalah akibat perubahan intra dan ekstraseluler akibat stimulus yang berbahaya, yaitu hiperplasia. Ya, hiperplasia apa bedanya ini ya? Hipertrofi sama hiperplasia. Kalau hiperplasia itu pembesaran massa jaringannya akibat bertambahnya jumlah selnya. Jadi jaringannya itu bertambah besar, organnya bertambah besar karena memang jumlah selnya juga bertambah banyak. Itu hiperplasia. Tapi kalau hipertrofi, itu, jaringannya atau organnya, selnya itu bertambah besar aja, tapi sebenarnya jumlah selnya nggak bertambah, gitu ya. Jumlah selnya itu tetap, cuman dia tambah gede aja, gitu ya, karena, akibat tekanan. Cuma kalau misalnya hiperplasia, itu adanya penambahan jumlah sel. Nah, ini biasanya terjadi pada kasus, hiperplasia endometrium ya, masalah gangguan pada endometrium. Contohnya yang misalnya jumlah menstruasinya yang darah menstruasinya yang tiba-tiba banyak, seperti itu ya. Nah, tiba-tiba banyak, kemudian belum belum waktunya haid sudah haid, misalnya biasanya itu siklusnya 28 hari, ini siklusnya kurang dari 21 hari gitu ya. Nah, itu kan macam-macam jenisnya ya, macam-macam banyak macam-macam sekali. Kalau misalnya peningkatan jumlah, sel apa, jumlah darah yang lebih banyak itu kan ada sendiri diagnosisnya ya. Kemudian kalau siklusnya itu terlalu pendek, itu juga, apa ya namanya, saya lupa itu, diagnosisnya. Jadi itu adalah sebenarnya terjadi hiperplasia pada, endometrium. Jadi ada penambahan jumlah sel, gitu, penambahan jumlah sel. Cuman penambahan jumlah sel ini, bukan karena, apa ini tadi namanya perkembangan sel ya, selnya itu sebenarnya sel normal ya, bukan sel yang, nukleusnya bertambah atau mengalami keganasan, cuman dia hanya bertambah aja jumlah selnya gitu, bukan beda ya dengan displasia gitu. Lalu selanjutnya adalah metaplasia. Metaplasia itu adalah pergantian jumlah sel dengan sel yang lain gitu ya. Jadi misalnya bentuk selnya itu adalah panjang, panjang kemudian pipih gitu ya. Nah, kemudian terjadi metastasis ya, terjadi metaplasia, dia mengganti ke sel yang lain. Contohnya misalnya pada kasus CA paru gitu ya, pada seseorang yang mengalami kanker paru dan seharusnya di dalam selnya, sel yang pelapis dindingnya di paru-paru itu ada bentuknya kayak semacam silia ya, yang menangkap atau yang melindungi dari berbagai hal yang mencurigakan atau yang membahayakan bagi paru-paru gitu. Karena kan, biasanya, udara yang kita hirup itu kan tidak terlihat, tetapi terkadang banyak mengandung, zat-zat yang berbahaya. Nah, apabila, di dalam sel pelindung di paru-paru ini ya, harusnya sel pelindung itu berbentuk silia, dia, kalau pada si paru ya, karena pada perokok biasanya pada perokok aktif ya di dalam, nikotin ya, nikotin itu menyebabkan ini, perubahan atau metaplasia pada sel di paru-paru, ya, yang awalnya selnya itu berbentuk pipih, dia akhirnya, bentuknya jadinya irregular seperti itu, ya. Jadinya, orang yang mengalami orang yang perokok aktif itu cenderung berpotensi mengalami CA paru, gitu. Karena itu tadi, barier barier protektifnya ya, atau sel pelindungnya itu dirusak
sama nikotin gitu. Ya akhirnya selnya berganti dengan sel yang lain. Dia bukan karena kan sel juga pasti ada umurnya ya, sel itu pasti ada umurnya dan ada regenerasi. Nah, ketika dia regenerasi, dia nggak seperti pada bentuk awalnya, dia berubah ke sel yang lain, gitu. Kemudian selanjutnya adalah apoptosis atau nekrosis ya, itu adalah kematian atau kerusakan di dalam, suatu jaringan, gitu ya. Jadi misalnya pada, tadi ya, karena suatu paparan zat tertentu, maka biasanya terjadi kematian. Kalau kalau kematian atau apoptosis itu biasanya terdiri dalam satu sel, tapi kalau kerusakan jaringan atau kerusakan sel itu biasanya terdiri dari sekelompok sel atau jaringan ya, jaringan yang rusak. Jadi misalnya kayak cedera gitu ya, kayak cedera ketika kita jatuh kemudian cedera, kayak terluka, berdarah, kan itu dalam, terjadi kerusakan jaringan ya, misalnya beberapa, jaringannya itu akan rusak, jadi nggak satu jaringan, tapi akan beberapa jaringan yang rusak. Nah, kalau misalnya memang, tingkat intraselulernya bagus, maka, regenerasi selnya pun juga akan mengalami, ini, regenerasi selnya baik gitu. Ya, jadi, hal-hal tersebut yang menyebabkan suatu, permasalahan terjadinya suatu penyakit gitu ya, itu disebut sebagai patofisiologi gitu. Oke, jadi, begitu tentang materi kita pada pagi hari ini ya, dan, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.